Zuo Fan dan Sue Ningxiang sedang mencari melalui semak-semak di pegunungan Albis. Sue Ningxiang gelisah, tidak tahu kemana dia pergi dengan ini. Zuo Fan tiba-tiba berteriak kegirangan dan mengulurkan sesuatu yang kotor, ditemukan. Sue Ningxiang mengerjap penasaran pada benda itu. Apa itu? Apa fungsinya? Kentang manis. Zuo Fan tersenyum samar dan melanjutkan. Satu hal yang pertama, binatang spiritual tingkat yang paling disukai tikus penggali. Mata Sue Ningxiang berkedip dan berteriak, rencana bagus. Kamu ingin menggunakan tikus penggali untuk membuat terowongan dan mencuri pasir berlian. Petik 2. Tikus penggali tidak tahu cara bertarung dan bahkan pembudidaya yayasan dapat menangkapnya dengan mudah. Tapi keterampilan menggalinya tidak ada duanya. Hanya satu dari makhluk ini yang bisa menggali pegunungan sepanjang ribuan mil dalam 1 jam. Zuo Fan tidak menjawab dan menunjukkan senyum tipis. Sue Ningxiang merasa lebih curiga sekarang. Sepertinya tidak ada yang bisa mengungkap pikiran jahat Zuo Fan. Beberapa saat kemudian, Zuo Fan membawa Sue Ningxiang jauh dari kolam mata air emas dan membuat api di mana dia melemparkan ubi jalar. Segera, aroma manis tercium sejauh 100 mil. Banyak binatang spiritual mengangkat kepala mereka dan mulai mencari sumbernya. Zuo Fan membawa Sue Ningxiang untuk menyergap di dekatnya, mata mereka tertuju pada api. Semak-semak berdesir dan banyak binatang spiritual, besar dan kecil, mendekati api. Mereka menusuk gumpalan hitam di api, ingin mencari tahu dari mana bau manis itu berasal, tetapi tidak berhasil. Zuo Fan diam-diam tertawa dan tersenyum pada Sue Ningxiang. Bahkan, keduanya mengambil ubi jalar yang dimasak sejak lama, mereka hanya meninggalkannya di dalam untuk melepaskan bau manisnya dan menarik tikus penggali. Jika tidak, makhluk spiritual lainnya akan mengambilnya dan menghancurkan rencana mereka. Semakin banyak binatang spiritual datang dan mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, tanah di sebelah api bergerak saat menggembung keluar hingga berukuran tidak lebih dari kepalan tangan. Zuo Fan berdiri perlahan dan bersiap-siap. Tiba-tiba, tonjolan kotoran itu pecah. Seekor makhluk dengan mulut hitam di kepala mungilnya keluar. Ia berkeliaran di sekitar api beberapa kali dan mengendus. Sekarang, Zuo Fan berteriak dalam benaknya saat dia menembak api. Binatang spiritual, yang berkumpul di sekitar api, hanya berada di tingkat 1 dan 2, lari karena suara yang tiba-tiba itu. Hanya tikus penggali yang tidak menyadari apa yang terjadi, tetapi intuisinya sebagai binatang spiritual memberinya sedikit wawasan bahwa bahaya sedang mengancam. Ia segera mulai menggerakkan cakarnya, ingin menggali lubang. Tapi sudah terlambat. Zuo Fan sudah melintas di depannya dan meraih ekornya. Tikus penggali berjuang untuk hidupnya dengan panik. Tapi tidak ada jalan keluar dari telapak tangan iblis Zuo Fan. Hehehe, kamu mau lari? Dengan seringai manik, Zuo Fan meraih tubuh lemah makhluk itu dan meremasnya. Ia memekik kesakitan dan mencakar-cakarnya. Sue Ningxiang tidak tahan lagi dan membawa benda malang itu ke dekat dadanya. Dia menepuknya dan melemparkan mata jahat ke Zuo Fan. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Bagaimana jika kamu menyakitinya? Petik 2. Makhluk spiritual tidak mudah memar. Zuo Fan mendengus. Kita harus cepat dan menjinakkannya atau kita tidak akan mendapat kesempatan lagi. Tapi kamu tidak perlu bersikap kasar seperti itu. Klan aku telah memelihara beberapa binatang spiritual kecil sebelumnya dan bahkan jika mereka liar mereka masih mendengarkan aku. Sue Ningxiang menghibur makhluk malang itu dengan senyum manis.
bukankah itu, kan, si kecil? Tikus penggali tampak mengerti dan mengangguk, lalu memelototi Zuo Fan. Terkutuklah, sobat, kamu mendorongnya ke sini. Zuo Fan mengamuk di dalam, gatal untuk mendapatkan tusukan tangannya. Tapi itu tidak mungkin, tidak dengan Sue Ningxiang yang menjaganya seperti harimau betina. Tapi kemudian sebuah ide muncul di benaknya dan seringai maniknya kembali. Tikus penggali menggigil saat melihatnya dan bersembunyi di dada Sue Ningxiang. Apa yang kamu coba lakukan? Sue Ningxiang memperingatkan Zuo Fan saat dia melangkah mundur. Wajahnya berubah menjadi senyum lembut saat labu muncul di telapak tangannya. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menyakiti si kecil. Aku hanya ingin dia menelan sesuatu. Kemudian dia mengeluarkan cacing berwarna merah darah dari labu. Itu adalah makhluk iblis yang dibesarkannya dengan sangat hati-hati, cacing darah kolam frigid. Makhluk apapun yang menelannya tidak punya pilihan selain mendengarkan perintahnya atau kutukan darah akan merenggut nyawa mereka. Jika bukan karena masalah waktu, dia tidak akan ingin menyia-nyiakan Bloodworm pada binatang spiritual tingkat 1. Apa itu? Sangat menjijikkan. Sue Ningxiang mengerutkan kening dan mundur selangkah lagi. Tikus penggali juga merasakan bahaya dan bersembunyi di dadanya. Zuo Fan sangat serius. Kami memiliki 2 cara untuk menjinakkan si kecil dengan cepat. Biarkan aku melatihnya sehari, atau dia makan ini. Petik 2. Sue Ningxiang melihat wajah Zuo Fan dan dia tahu jika dia menolak, dia akan menggunakan kekerasan. Tidak berdaya, Sue Ningxiang mengeluarkan tikus penggali dan menepuk kepalanya. Anak kecil, lebih baik kamu memakannya. Meskipun sedikit menjijikkan, itu lebih baik daripada mendarat di tangan orang itu, kata Sue Ningxiang sambil berjalan menuju Zuo Fan. Dengan senyum sinis, Zuo Fan mendekatkan cacing darah itu ke mulut tikus penggali. Makhluk itu berjuang tetapi tidak ada gunanya. Cacing darah akan memasuki mulutnya. Namun pada saat itu, terdengar suara gemuruh. Zuo Fan mendorong Sue Ningxiang menjauh saat dia mundur sendiri. Hati-hati. Sebuah cahaya dingin melintas di antara mereka. Sinar beku hampir menyentuh jari Zuo Fan saat memotong cacing darah yang menggeliat menjadi 2. Dia menyadari niat membunuh yang terkandung dalam sinar itu. Zuo Fan menoleh untuk melihat seorang pemuda tinggi tidak jauh dari 10 meter. Dia tampak berusia 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan. Matanya bersinar dingin, seperti sepasang pisau tajam, pada mereka berdua. Tikus penggali menjerit beberapa kali dan lari dari tangan Sue Ningxiang dan memanjat tubuhnya ke bahunya. Ini punya master, Zuo Fan merengut. Pemuda itu mendengus pada keduanya. Kalian berdua berani mengamati hewan rohku? Maaf, itu tidak sengaja. Zuo Fan menghentikan penjelasan Sue Ningxiang dengan lambaian dan mendorongnya ke belakang. Tidak masalah apakah itu memiliki master atau tidak. Kami membutuhkannya hari ini. Hahaha, kata-kata besar. Pemuda itu mencibir. Satu serangga ada di lapisan kelima ki kondensasi, sementara yang lain di 4. Namun kamu masih ingin menjinakkan apa yang menjadi milik aku? Baiklah, kurasa aku harus menghabisimu. Kita lihat saja nanti. Mencibir, Zuo Fan bergegas pada pemuda saat Savage Moon melintas di tangannya. Harta karun iblis kelas 3. Mengangkat alis, pemuda itu kehilangan penghinaan yang dia miliki sebelumnya. Harta karun iblis ini merupakan ancaman bagi hidupnya, dan dalam semua ajarannya yang dia terima, seseorang harus keluar sekuat tenaga terlepas dari musuh.
Matanya berkilau saat dia berlari ke Zuo Fan, tangannya berkedip dan sekarang memegang pedang panjang. Dalam sekejap, dunia seakan membeku. Langit dan bumi seakan menghilang saat cahaya berkelap-kelip memuntahkan pedang. Jaring kosong. Wow! Zuo Fan tiba-tiba melambat di tengah serangannya. Bahkan sekelilingnya lamban sementara satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah pedang panjangnya. Seni bela diri peringkat mendalam, tahap tempering tulang 7, dan senjata spiritual kelas 4. Menyipitkan mata, Zuo Fan mulai menganggap ini serius. Pemuda ini tidak rata-rata. Sudah cukup sulit mencapai kultivasi seperti itu pada usianya. Tetapi dia juga telah memahami seni bela diri peringkat mendalam dan menggunakan senjata spiritual kelas 4. Di Kekaisaran Tianyu, jarang ada orang seperti dia bahkan di 7 rumah mulia. Dan itulah jawabannya. Pria ini bisa menjadi murid inti dari 7 rumah bangsawan, bahkan mungkin seorang pewaris. Hari ini Zuo Fan menyinggung perasaannya dan besok masalah akan datang. Satu-satunya pilihan adalah membunuhnya. Dalam sekejap, mata Zuo Fan meledak dengan niat membunuh. Pemuda itu kaget. Bukankah aku yang diuntungkan? Mengapa anak ini melepaskan niat membunuh yang begitu tebal? Apakah dia pikir dia benar-benar bisa membunuhku? Namun, saat berikutnya, tindakan Zuo Fan membuatnya pucat. Meskipun mengetahui bahwa dia melambat, Zuo Fan hanya mengambil langkah dan berubah menjadi 5 gambar dirinya sendiri. Mencibir, pemuda itu menyeringai, pikirkan kamu bisa bertindak keras dengan gerakan pembunuhan tingkat dasar seperti itu? Pedang pemuda itu berubah menjadi 5 dan mengenai setiap sosok. Tetapi pada saat itu, suara Zuo Fan datang dari belakangnya. Keterampilan pedang yang bagus. Sayang sekali kau bertemu denganku. Petik 2. Pemuda itu melompat ketakutan. Kapan dia berada di belakangku? Pada saat bahaya yang sudah dekat ini, dia menikam ke belakang. Tujuan seni pedang itu sempurna, menargetkan dada Zuo Fan. Zuo Fan menunduk dengan tenang, dengan sedikit pujian di hatinya, sayang sekali sudah berakhir. Wos! Zuo Fan mengabaikan pedang yang mengarah ke dadanya dan menebas pinggang pemuda itu. Jika ini terus berlanjut, Zuo Fan akan terluka parah dan pemuda itu tewas. Sebuah luka untuk membunuh, sepadan. Ding! Zuo Fan menebas dengan kekuatan penuh. Tetapi pekikan logam bergema dan Savage Moon memantul kembali. Dia menyipitkan mata karena jantungnya panik. Pang ini memiliki armor spiritual selain senjata spiritual. Tapi waktunya bahkan tidak membuatnya berpikir. Pedang pemuda itu semakin dekat dengan dadanya. Dalam skenario luka untuk membunuh ini, lawannya tidak akan terluka sementara dia akan terlalu terluka untuk melanjutkan pertempuran. Sialan, aku salah menghitung kali ini. Zuo Fan diam-diam mengutuk dan menggunakan rebound Savage Moon untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan untuk hidupnya, dia pikir Pang aneh ini menjadi sekaya ini. Bahkan seorang tetua dari lembah neraka memiliki harta iblis tunggal yang terbaik. Tapi Pang ini di sini memegang satu sambil mengenakan yang lain. Siapa dia? Bam! Tanpa waktu lagi untuk berpikir, Zuo Fan Savage Bulan dan pedang emas saling menyerang. Dengan suara keras, Zuo Fan terbang mundur karena kekuatannya. Darah di dadanya mengalir tak menentu dan memaksanya untuk memuntahkan darah. Dia menabrak tanah dan Savage Moon berdentang di sampingnya menjadi 2. Alisnya bergetar saat dia berubah serius. Dia memiliki baju besi spiritual kelas 4 yang tidak bisa dilewati oleh bayi darahku. Satu-satunya cara untuk menyakitinya adalah dengan Savage Moon,
tetapi Savage Moon sekarang berkeping-keping. Ini adalah yang pertama sejak kelahirannya kembali Zuo Fan menghadapi bahaya seperti itu dalam hidupnya. Pemuda itu berada di lapisan ketujuh tahap tempering tulang, memiliki senjata spiritual, memiliki baju besi spiritual, dan bahkan seni bela diri peringkat mendalam. Aku tidak bisa menembus pertahanannya dan aku hanya bisa menerima pukulan. Tapi bagian terburuknya adalah, pemuda itu menggunakan semua kekuatannya untuk melawan seseorang yang lebih lemah. Semua orang takut pada tipe yang serius. Ini akan membuatnya semakin sulit untuk membuat kesalahan untuk aku eksploitasi. Bagaimana cara melawannya? Zuo Fan menatap sosok itu sementara dahinya berkeringat dingin. Namun siapa yang tahu bahwa kondisi mental pemuda itu mencerminkan dirinya, bahkan mungkin lebih ketakutan. Pemuda itu dikenal sebagai jenius di antara para jenius di klannya. Dia mempelajari pedang sepanjang hidupnya dan tidak pernah kalah. Tetapi melawan Zuo Fan, yang lebih lemah, dia hanya tinggal selangkah lagi dari kematian bahkan ketika dia mengerahkan segalanya. Jika bukan karena baju besi spiritual, dia akan mati, meninggal dari seorang pria yang lebih lemah darinya dengan panggung. Dia tidak bisa melupakan ini. Dia adalah seorang jenius luar biasa yang bisa mengalahkan ahli puncak tempering tulang dalam satu gerakan. Dia adalah penerus klan, bagaimana bisa? Alis pemuda berkeringat peluru dan mengertakkan gigi di Zuo Fan. Saudaraku, siapa namamu? Zuo Fan terkejut dan melihat perubahan di mata pemuda itu, mengira dia tidak akan terus ingin membunuh mereka. Dia menjawab, Zuo Fan. Aku akan mengingatmu. Kita akan menyelesaikan ini saat kita bertemu lagi nanti. Pemuda itu menyarungkan pedangnya, mengambil tikus penggali, dan hendak pergi. Zuo Fan bergegas berkata, tunggu. Pemuda itu berhenti, ada apa? Berani aku bertanya saudara, apakah kamu juga di sini untuk pasir berlian? Pemuda itu menatap Zuo Fan, bagaimana jika aku tidak? Zuo Fan tersenyum, jika tidak, mari berpisah. Jika ya, ingin bekerja sama? Bekerja bersama? Pemuda itu mengerutkan kening dan menatap keduanya lama, bagaimana? Bahkan kami bertiga tidak cukup untuk mencuri setitik pasir berlian. Tidak lama berselang, pemuda ini memandang mereka tidak lebih dari serangga. Tetapi kata-katanya barusan menunjukkan menghormati kekuatan Zuo Fan sebagai seseorang yang setara dengannya. Zuo Fan menyeringai di dalam. Kita bisa bernegosiasi seperti ini. Kakak punya tikus penggali, jadi rencanakan untuk tidak melawan mereka. Pemuda tersenyum, jadi kami memiliki ide yang sama. Aku mengerti mengapa kamu menginginkan orang ini, tapi tikus penggali ini milikku. Apa yang bisa kamu bawa jika kita bekerja sama? Cara menggunakan burrowing mouse yang benar. Zuo Fan melanjutkan dengan tersenyum, bagaimana kakak akan menggunakannya untuk mendapatkan pasir intan? Pemuda itu menyipitkan mata, dan menjawab dengan pertanyaan lain, bagaimana denganmu? Gali terowongan, tunggu pasir berlian meletus, dan kami mencuri beberapa. Sue Ningxiang berbicara tidak pada tempatnya. Namun tanggapannya hanya membuat keduanya tertawa hingga wajahnya memerah. Dia melotot, kenapa kamu tertawa? Apakah aku salah? Pemuda itu menggelengkan kepalanya, Nona, mereka memiliki ahli surga yang mendalam. Jadi bagaimana cara kerjanya? Kamu akan tertangkap bahkan sebelum kamu bergerak? Zuo Fan mengangguk, bagaimanapun, adikku yang bodoh mengajukan pilihan yang pasti harus kita hindari. Bagaimana denganmu? Petik 2.
Sue Ningxiang memelototi Zuo Fan karena mengolok-oloknya, tetapi wajahnya menjadi merah lagi karena alasan lain. Pemuda itu berbicara sederhana, tenang, pasir intan didorong oleh bumi yang dalam dan keluar sebagai mata air. Aku akan meminta tikus penggali menggali terowongan kecil dari hidangan utama untuk mengarahkan sebagian pasir berlian kepada aku. Zuo Fan bertepuk tangan dan Sue Ningxiang memuji kecemerlangannya, rencana yang bagus. Pemuda itu tersenyum bangga, tetapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Jika aku jadi kamu, ini juga akan menjadi rencana terbaik. Pemuda itu mengerutkan kening, kamu punya cara yang lebih baik? Hahaha, tentu saja. Mengapa aku harus bekerja dengan kamu jika aku tidak melakukannya? Petik 2. Zuo Fan tersenyum sambil melanjutkan, rencana kamu tidak akan memberi kamu bahkan 1/1000. Karena ada begitu banyak jenis lapisan bumi di bawah kita, pasir intan akan terjebak di sepanjang jalan dan kamu akan mendapatkan lebih sedikit lagi. Kalau begitu, apa ide kamu? Pemuda itu menatapnya. Dengan senyum misterius, Zuo Fan menjulurkan dagunya, jika saudara percaya padaku, aku bisa mendapatkan semuanya, tanpa meninggalkan apapun ke lembah neraka. Nanti kita bagi secara merata. Bagaimana menurutmu? Bagaimana bisa? Pemuda itu melihat mereka dengan kaget, tetapi Zuo Fan yakin, keterampilanku membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Ini membuat pemuda itu mengingat panggilan dekat Zuo Fan untuk membunuhnya dan mengangguk. Baiklah, aku percaya padamu. Bagaimana kita melakukannya? Bagus. Zuo Fan tertawa, kami sekarang adalah mitra. Bagaimana aku harus memanggil saudara? Xie Tianyang. Pemuda itu berbicara dengan lantang dan jelas. Zuo Fan mengerutkan kening. Xie, maksudmu kau dari 7 rumah bangsawan, Sword Marquise Abode. Melambaikan tangannya, Xie Tianyang tersenyum samar. Tapi mereka semua tahu bahkan jika Zuo Fan tidak menyelesaikannya. Sue Ningxiang memperhatikan pemuda itu untuk waktu yang lama dalam keterkejutan. Klan kelas 2 seperti klan Sue mengandalkan perlindungan dari 7 rumah bangsawan. Hanya saja dia tidak pernah meninggalkan Blue Expanse City, tidak sekalipun dalam hidupnya, dan satu-satunya orang dari 7 rumah bangsawan yang dia lihat adalah dari lembah neraka. Oh, saudara Zuo, dari rumah mana kamu berasal sehingga kamu begitu menakjubkan? Sue Ningxiang tidak bisa tidak bertanya-tanya karena Zuo Fan masih sangat muda namun tidak kalah kuatnya dengan Xie Tianyang. Faktanya, Zuo Fan bisa saja membunuh murid Sword Marquise Abode ini jika bukan karena armor spiritualnya. Dengan demikian, Zuo Fan harus berasal dari latar belakang khusus. Xie Tianyang juga menoleh ke Zuo Fan dengan mata bersemangat. Dia ingin tahu rumah mana yang melahirkan monster seperti itu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku bukan orang penting, hanya pelayan kecil di klan Luo di kota Windegaze. Pelayan, klan Luo, keduanya terkejut. Klan Luo, belum pernah mendengarnya? Hahaha, cukup normal bagimu untuk tidak tahu. Klan Luo hanyalah klan kelas 3. Zuo Fan tersenyum. Kali ini, keduanya menatapnya dengan curiga. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa klan sepele bisa membesarkan ahli seperti itu. Bahkan keluarga kekaisaran dan 7 rumah tidak memiliki banyak seperti dia. Saudaraku, jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu dipersilakan untuk bergabung dengan Sword Marquise Abode. Mata Xie Tianyang bersinar saat dia menepuk bahu Zuo Fan. Tidak masalah jika Zuo Fan jujur, tetap saja dia adalah permata yang tidak dipoles.
Dengan Zuo Fan bergabung dengan Sword Marquise Abode, klan Luo suatu hari akan menjadi klan tingkat 2, bahkan mungkin tingkat kedua puncak dengan bantuan rumah. The Sword Marquise Abode pada saat itu akan semakin berkuasa. Untuk salah satu dari 7 rumah bangsawan untuk secara pribadi meminta klan untuk menandatangani perjanjian dengan mereka akan membuat semua klan kecil lainnya menangis jika mereka tahu. Tapi Zuo Fan hanya meremehkan tindakan ini. Mengetahui kemana Xie Tianyang akan pergi dengan ini, Zuo Fan tersenyum, hehehe, kamu terlambat. Aku sudah menandatangani perjanjian aliansi dengan Pavilion Naga Terselubung. Tetapi jika Sword Marquise Abode ingin menandatangani perjanjian serupa, dengan senang hati aku akan mengabulkannya. Apa? Zuo Fan baru saja menjatuhkan bom yang mengejutkan 2 orang lainnya. Perjanjian aliansi, Pavilion Naga Terselubung. Mengapa Pavilion Naga Terselubung melakukan ini untuk klan kecil? Sue Ningxiang dan Xie Tianyang memandang Zuo Fan dengan skeptis lama. Dari reaksi Zuo Fan, bisa dikatakan dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi berita ini terlalu keterlaluan, bahkan lebih buruk daripada jika langit dan bumi bertukar tempat. 7 rumah bangsawan bisa berdiri bahu-membahu dengan keluarga kekaisaran. Jika mereka menemukan klan dengan potensi besar, menandatangani perjanjian bawahan lebih tepat. Tapi perjanjian aliansi hanya pernah terjadi antara 7 rumah bangsawan. Namun kesenjangan kekuasaan antara rumah dan klan yang dilanggar oleh perjanjian aliansi membuatnya tampak seperti kaisar pergi ke pengemis dan memanggilnya saudara. Tindakan seperti itu akan membuat mereka, 7 rumah dan kaisar, terlihat seperti orang-orang dermawan. Tapi ini pada dasarnya tidak mungkin. Bagaimana Zuo Fan melakukannya? Xie Tianyang memperhatikan Zuo Fan dengan cermat tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Saudaraku, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Tetapi apakah kamu harus membohongi kami secara terbuka? Sue Ningxiang memutar matanya sambil merengek. Saudara Zuo, kami telah memberitahu kamu segala sesuatu tentang kami, sementara kamu masih menyimpan rahasia kamu. Ini tidak pantas. Petik 2. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kebenaran dianggap sebagai kebohongan oleh orang lain dan dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Baiklah, saudara Zuo, mari kita lupakan. Kami akan berpisah saat ini selesai, dengan sedikit kesempatan untuk bertemu lagi. Tidak perlu tahu segalanya tentang satu sama lain. Lalu, Xie Tianyang bertepuk tangan, sebaiknya kita mendengarkan rencana saudara Zuo. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Dia sangat menyukai sikap Xie Tianyang. Tidak ada musuh dan teman abadi di dunia, yang ada hanya manfaat. Mereka berteman sekarang, berkat tujuan bersama, tetapi besok mereka mungkin berada di sisi yang berlawanan. Tidak perlu tahu terlalu banyak tentang satu sama lain. Sebaliknya, akan lebih baik untuk menyembunyikan rahasia seseorang dan melindungi identitasnya. Hanya Sue Ningxiang yang cemberut, karena kita dipertemukan oleh takdir, mengapa kita tidak bisa berteman? Zuo Fan dan Xie Tianyang hanya tersenyum. 19.459.002. Zuo Fan kemudian mengambil selembar kertas dari cincinnya dan mulai menulis di atasnya. 15 menit kemudian, sebuah desain aneh menghiasinya. Sue Ningxiang tampak bingung, sementara Xie Tianyang merasa semakin heran dengan setiap sapuan kuas. Ini, Xie Tianyang menyaksikan desain yang telah selesai dengan kaget. Arai kelas 1? Tapi aku belum pernah melihat yang ini dalam hidupku, dan aku telah melihat bagianku yang adil. Zuo Fan diam-diam mengangguk.
Xie Tianyang berasal dari 7 rumah, dan seperti Long Kui, dia telah belajar susunan sejak usia muda. Tetapi beberapa bagian dari susunan ini berasal dari zaman kuno dan tidak terlihat hari ini. Dengan demikian, dia tidak dapat memahami arai sepenuhnya. Xie Tianyang mempelajari desain untuk waktu yang lama, lalu menatap Zuo Fan dengan tatapan tegas. Kamu dari 7 rumah, tidak, bahkan mungkin imperial. Dia tidak yakin, karena semakin dia mengenal Zuo Fan, semakin banyak bakat Zuo Fan yang membuatnya takut. Sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa memastikan rumah mana milik Zuo Fan. Dia bahkan merasa ke-7 rumah itu tidak mungkin membangkitkan bakat mengerikan seperti itu. Kemudian satu-satunya di atas rumah adalah keluarga kekaisaran. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, aku sudah mengatakannya. Terserah kamu untuk percaya atau tidak, tapi sekarang kami bekerja sama. Xie Tianyang mengangguk kaku. Ikuti aku. Zuo Fan mengeluarkan peta dan berjalan di depan dengan 2 lainnya di belakang. Setelah setengah hari, Zuo Fan mencapai streaming. Dia memberi area itu sekali lagi dan mengangguk. Sue Ningxiang dan Xie Tianyang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Tempat ini bahkan lebih jauh dari kolam mata air emas, dan dekat perbatasan dengan area kedua di Pegunungan Albis. Rentang Pegunungan Albis dibagi menjadi 3 area berdasarkan seberapa berbahayanya binatang spiritual tersebut. Area pertama adalah yang paling aman, dengan hanya binatang spiritual tingkat 1 dan 2 yang berkeliaran. Dan jarang tingkat 3. Ini cocok untuk pendirian yayasan dan pembudidaya kondensasi Qi untuk menangkap sebagai hewan roh. Dan kolam mata air emas ada di area ini. Area kedua adalah area berburu harta karun, tempat di mana binatang spiritual tingkat 3 dan 4 datang dan pergi sesuka hati. Memasukinya saat berada di bawah tahap tempering tulang sama dengan kematian. Tapi area ini dipenuhi dengan binatang spiritual, tempat penting dari mana para ahli kuat mendapatkan hewan roh mereka. Area ketiga dianggap sebagai zona bahaya. Binatang spiritual di sini adalah dari tingkat 5 dan 6. Bahkan seorang ahli panggung Radiant akan mati di sini. Dengan demikian, jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya, dia tidak akan menginjakkan kaki di sini. Zuo Fan sekarang berdiri di dekat perbatasan antara area pertama dan kedua. Begitu mereka memasuki area kedua, Sue Ningxiang, dengan budidaya Qi Condensation-nya, akan menemukan kematian mengintai di setiap sudut. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, ini dia. Sue Ningxiang dan Xie Tianyang bingung, tetapi Zuo Fan melambai, saudara Tianyang, aku akan mengandalkan mouse burrowing kamu untuk menggali terowongan ke kolam mata air emas. Lalu terus menggali di sepanjang pola ini. Zuo Fan menunjuk pada peta, disinilah kolam mata air emas itu. Apa? Xie Tianyang berkata dengan terkejut, untuk menggali ke kolam mata air emas bukanlah masalah. Tetapi untuk mengatur batu roh dan mengatur susunan, ini akan membutuhkan lebih dari 1000 perjalanan. Benar, 3221 tepatnya. Zuo Fan mengangguk, tikus penggali itu kecil dan hanya bisa membawa 1 batu roh dalam 1 waktu. Ini berarti akan membutuhkan 3221 perjalanan untuk mengatur susunan di sekitar kolam mata air emas. Xie Tianyang tersentak dan Sue Ningxiang ternganga, kamu ingin bekerja sampai mati. Bahkan tikus penggali tampaknya mengerti dan ambruk di bahu Xie Tianyang. Sial, bajingan ini mengejar hidupku. Aku tidak bisa melakukan hal bodoh ini atau aku akan mati. Tikus penggali menutup matanya.
Bahkan ketika jatuh dari bahu dan mendarat di atas batu, itu tidak akan membukanya, meskipun kedutannya melepaskannya. Zuo Fan menyeringai dan mengabaikan makhluk itu sambil berbicara dengan pemiliknya, waktu adalah yang terpenting. Pasir berlian bisa meletus kapan saja, jadi injak makhluk kamu. Apakah tidak ada cara lain? Xie Tianyang bertanya dengan ekspresi serius. Zuo Fan tersenyum, jika kamu dapat merebut pasir berlian dari bawah hidung mereka, jadilah tamu aku. Xie Tianyang menyaksikan makhluk tak bergerak di tanah dengan rasa kasihan. Zuo Fan menambahkan insentif, ada lebih banyak lagi burrowing mouse dari mana dia berasal, tetapi untuk pasir berlian. Hehehe. Hanya jika kamu mendengarkanku, kamu akan melakukan pembunuhan. Terdorong, mata Xie Tianyang berkilat dan dia mengangguk. Baiklah, itu hanya hewan roh tingkat 1. Siapa yang membutuhkannya? Hahaha. Tikus penggali melompat berdiri dan memohon kepada pemiliknya dengan mata berkaca-kaca. Guru, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Akhirnya aku akan bekerja sampai ke tulang. Tapi Xie Tianyang terlalu jauh untuk memperhatikan gerakannya, karena dia dan Zuo Fan tampak seperti iblis dengan seringai manik mereka pada orang miskin makhluk. Sue Ningxiang memperhatikan si kecil yang suka diemong dan menyedihkan dan hatinya dipenuhi dengan cinta. Dia memeluknya dan menghiburnya saat dia memelototi kedua iblis itu. Tapi mengapa ada di antara mereka yang peduli dengan makhluk ketika pasir berlian dipertaruhkan? Sekaligus, di bawah sosok tuannya yang megah, Xie Tianyang, burrowing mouse terpaksa menggali kolam mata air emas. Dalam 15 menit, sebuah pola baru mulai muncul di bawah kolam mata air emas, semuanya sesuai dengan rancangan besar Zuo Fan. Namun sesepuh yang ditempatkan di Golden Spring Pool tidak menyadari semua yang terjadi tepat di bawah hidungnya. Ini hanyalah awal dari tikus penggali yang tertindas, yang dipaksa bekerja sendiri ke dalam tanah. Satu-satunya saat ketiganya melihatnya adalah ketika datang untuk batu roh berikutnya. Ia bisa menerimanya pada awalnya, tetapi setelah selesai dengan 100 batu pertamanya, ia merasa lelah bahkan bulunya pun licin karena keringat. Sekitar perjalanan ke-500, makhluk itu terengah-engah. Hati Sue Ningxiang berdarah, ingin memberi orang malang itu istirahat. Tapi Zuo Fan dan Xie Tianyang berdiri seperti iblis, seperti tuan tanah yang menghadap petaninya, memastikan untuk membuat mereka mati kelelahan. Terutama Xie Tianyang, yang tidak memiliki apa-apa selain pasir berlian di kepalanya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sepele seperti membuat hewan rohnya terbunuh karena terlalu banyak bekerja. Ini mengakibatkan tikus penggali melakukan perjalanan demi perjalanan dan Sue Ningxiang memberinya seteguk air diam-diam karena kasihan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk meredakan nerakanya. Di mata si kecil, dia menjadi dewi. Itu mulai membenci dirinya sendiri karena memilih dengan buruk. Pemiliknya baru saja mendengar 2 sen Raja Iblis Zuo Fan dan terpikat untuk mengirimkannya ke kematiannya. Ketika keluar untuk terakhir kalinya, ia hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Sue Ningxiang memeluknya dan menghiburnya, membiarkannya merasakan kegembiraan orang yang selamat. Zuo Fan tersenyum pada Xie Tianyang, lihat, sudah kubilang itu akan baik-baik saja. Xie Tianyang menghela nafas, ya, tapi orang ini akan membenci aku sampai ke tulang setelah ini. Tidak ada pilihan. Jika kami ingin memiliki susunan dalam waktu 3 hari, satu-satunya pilihan adalah pengorbanannya. Zuo Fan mengangkat bahu, jika dia benar-benar mati karena pekerjaan, maka itu tidak akan diperlakukan sebagai binatang spiritual tingkat 1.
Zuofan berdiri dan tangannya berkedip saat dia menyebarkan arai lain di tepi sungai. Dengan tanda tangan, batu roh di tanah menyala. Sebuah riak tak terlihat menyebar dan kedua susunan, ribuan mil dari satu sama lain, kini terhubung. Pada saat yang hampir bersamaan, tetua di kolam mata air emas menggigil dan membuka matanya dengan curiga. Apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba gelisah? Di sebelah sungai, Zuofan menunjukkan seringai jahat, hanya satu dorongan lagi. Saat pasir berlian meletus, sesepuh lembah neraka akan mendapat kejutan hidupnya. Hehehe.